Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my students. How are you today? I hope you are doing fine and always be fine. Welcome to English class. Before starting our class today, let's pray together. Pray begin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. And now, please prepare your books, your notes, your pens, your ears, and your eyes. And please pay attention to this video. And are you ready now? Okay. Um, di sini saya akan mengingatkan para siswaku semuanya. I would like to remind you guys all that we need to always follow 5M the health protocol. Oke, kita selalu patuhi dan ayo disiplin jalankan protokol kesehatan. Patuhi 5M dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa lagi di lingkungan sekolah, bertatap muka, melakukan pembelajaran. Amin. And now, do you guys still remember what did we study in the previous chapter? Ada yang masih ingat? Well, here is the clue. Most tsunamis are caused by earthquakes on converging tectonic plate boundaries. Ya, ada yang di underline word caused by. Berarti ini menunjukkan apa? Betul sekali, cause-effect relationship ya. Ini adalah kalimat sebab akibat. And ada apa ya hubungannya materi minggu lalu atau materi sebelumnya dengan materi kita hari ini? Ada today's topic relates to the previous topic. Ya, materi hari ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu sebab akibat. Apa ya kira-kira? Well, look at this picture. What is this? Good. This is the picture of tsunami. Ya, ini adalah gambar tsunami. And dengan menyambungkan atau menghubungkan dengan materi sebelumnya, apa ya kira-kira ya? Apa kira-kira hubungannya? Apa? Ada yang tahu? Good. Ya. Jika kita hubungkan dengan sebab akibat, maka terjadilah tsunami, maka kita akan membahas sebab akibat atau bagaimana proses terjadinya tsunami. Mengapa tsunami terjadi? Bagaimana tsunami terjadi? Okay? So, today's chapter is explanation text. Okay, are you ready? Now, the focus of the text is how does it occur? Ya, itu bisa apa saja, bisa gunung meletus, bisa banjir, bisa gempa bumi, bisa tsunami dan lain sebagainya. Oke. And now ini adalah KDKI kita, KD 3.8 dan KI 4.8. Dan tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah setelah kalian kalian mempelajarinya, kalian mampu mengidentifikasi fungsi sosial teks eksplanasi tulis terkait gejala alam dengan benar, menemukan suatu informasi tertentu yang terdapat dalam struktur teks eksplanasi tulis terkait gejala alam dengan benar. Yang ketiga, menemukan suatu informasi tertentu yang terdapat dalam unsur kebahasaan teks eksplanasi tulis terkait gejala alam dengan benar, membedakan fungsi sosial dua teks eksplanasi tulis terkait gejala alam dengan benar. Dan yang kelima, menyusun teks eksplanasi tulis mengenai gejala alam dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat. Okay, look at this picture. How a tsunami forms, atau bagaimana tsunami ini terbentuk.
Ya, ada poin-poinnya. Ada 1 ini tektonik, ada 2 ini build, 3 travel, 4 approach, and 5 impact. Ya, ada prosesnya. Tidak bisa kita langsung loncat, oh dari tsunami mundur ke belakang. No. Tapi ketika ada sesuatu terjadi, maka kita telusuri bagaimana awal terbentuknya, mengapa itu bisa terjadi, dan ini dibahas dalam teks eksplanasi, explanation text. And this video will discuss about the social function, language feature, and structure. Okay? Kita bahas yang pertama, okay? What is explanation text? Explanation text, contohnya atau bentuknya yaitu how does the rain fall? Bagaimana sih proses terjadinya hujan? Ya, and how does volcano eruption occur? Jadi bagaimana sih gunung meletus ini terjadi? Ya, ini contoh-contoh explanation text yaitu proses alam ya. Selanjutnya, nih apa ini? Metamorfosis kata. Good. And explanation text is about the process and non-fiction. Jadi ini karakteristik daripada daripada explanation text, that is process and it is non-fiction. Jadi bukan fiksi, non-fiction. The definition. Sorry, this is an explanation text. Yeah, an explanation text is a non-fiction text which describes how or why things happen. Teks eksplanasi adalah sebuah teks non-fiksi yang mendeskripsikan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Dan ini bersifat non-fiction. It is non-fiction. Apa sih itu non-fiction? It can be natural or non-fiction adalah fakta ya, berdasarkan kenyataan terjadi, memang betul-betul terjadi, bukan fiksi atau bukan hayalan berdasarkan hayalan seseorang. No, this is real. And it can be natural or social phenomenon. Ya, teks eksplanasi dapat menjelaskan fenomena alam ataupun sosial. Ya, di sini Miss Safety memberikan contoh yaitu why Semarang got flooded, ya, terjadinya Semarang mengapa bisa banjir, ini adalah natural fenomena alam. Ataupun misalnya contoh lain dari sosial, how does corruption occur? Gimana sih proses kok bisa terjadi korupsi, ya? Bagaimana korupsi terjadi atau mengapa sih terjadi korupsi di suatu negara? Nah, ini adalah contoh-contoh lain daripada explanation text. Next, this is the example of the text. Ini contoh sosial atau alam ya. How a tsunami happens. Berarti, good. This is natural phenomenon atau fenomena alam. Ya, karena jelas di sini tsunami. Oke. Sekarang the social function. The purpose or the social function of explanation text is to tell, ya, the readers how or why something occurs or works. Ya, tujuannya yaitu apa? Untuk memberitahu para pembaca bagaimana atau mengapa. Ya, di sini ada mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi. Ingat, text explanation, eksplanasi. Explanation menjelaskan, ya, menjelaskan atau memberitahu kepada para audiensnya tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Sekarang kita kembali lagi ke sini. How a tsunami happens. Dari teks ini, kira-kira the function or the social function is, what is the social function of this text? Apa sih fungsi sosial daripada teks ini? Teks ini, the social function of the text is to tell the readers how tsunami happens. Ya, how tsunami happens. Miss kalau nggak ada judulnya, ya kita baca dulu teksnya. Okay, now the language features of explanation text, simple present tense, the use of technical terms, action verbs, and cause effect terms. Untuk kaidah kebahasaannya, pada explanation text kita menggunakan di sini ada ada simple present tense, ada the use technical terms, ada action verbs, ada cause effect terms.
simple present tense. Apa ini? Teks menggunakan present tense. Selanjutnya, the use of technical terms. Apa itu technical terms? Istilah-istilah teknis atau istilah khusus kontekstual. Nanti kita beri contoh. Action verbs itu kata kerja aktif, dan cause effect penggunaan sebab akibat. Oke, sekarang ini present tense. Present tense contohnya, tsunamis happen because of natural disasters such as earthquakes or volcanic eruption. Jadi di sini ada present tense, ya, ada kata happen. Miss, kenapa bukan happened atau happens? Nih dilihat nih, tsunamis. Tsunaminya lebih dari satu. Tsunami yang terjadi itu terjadi happen. Jadi ini present tense. Karena apa? Jika past tense maka sudah tidak berlaku. Ya, proses ini tidak berlaku. Mungkin tsunami yang dulu dan sekarang berbeda prosesnya. Padahal di sini tsunaminya prosedurnya nih sama nih prosesnya. Ya, because of natural disaster, karena ada bencana alam seperti apa? Gempa bumi atau gunung meletus, maka terjadilah tsunami. Begitu. Oke? Jika menggunakan past berarti sudah tidak berguna lagi, tidak berlaku, ya, tidak berlaku teks eksplanasi. Ya, mengapa present tense? Karena ini terjadi berulang-ulang, ya, prosesnya sama. Next, the use of technical terms. Maksudnya apa, Miss? The use of technical terms itu ada istilah-istilah khusus yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena itu. Misal, suatu teks yang menjelaskan mengenai volcano atau gunung meletus, the eruption, sama istilah-istilah yang digunakan untuk banjir pasti berbeda. Makanya kita gunakan namanya technical terms. We use technical terms. Contoh lain lagi, istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan tsunami dengan longsor, tanah longsor, pasti berbeda. Ada istilah-istilah khusus yang digunakan untuk menjelaskan kedua fenomena tersebut. Oke, contohnya di sini apa? Evaporation, degradation. Ini muncul pada teks water cycle yang menjelaskan water cycle. Apa sih water cycle? Ini loh, proses terjadinya hujan ini ya. Water cycle. Atau ya. And action verbs. Di sini ada action verbs atau kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu misalnya seperti apa? Ya aktif. Ya misalnya runs, berlari, aktif, develops, mengembangkan, becomes, menjadi. Ya, banyak kata kerja aktif lainnya, dan ingat ini dalam bentuk present tense. Selanjutnya, cause effect. Cause effect tadi apa? Materi kita sebelumnya. Oke, good. Sebab akibat. Contohnya, due to, because of, therefore, as a result, caused by, dan sebagainya. Itu semua adalah sebab akibat. And then, nah sekarang kita menganalisis nih. Kita analisis pada teks how a tsunami happens, technical, the language features-nya ini. Oke, yang pertama kita present tense. Present tense ditandai dengan warna ungu. Ini contohnya nih, tsunamis are a series of destructive waves and powerful. Di sini ada are. Are ini menunjukkan present tense. And how a tsunami can happen? Ada kata can. Sorry, ini happens nih S-nya tidak begini ya. Can happen. How a tsunami can happen. Selanjutnya, gravity kicks in and pulls it down again. Ada kata kicks and pulls. Di sini present tense. Ya, when a tsunami begins to approach, ada kata begins. Ini semua menggunakan at the same time menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja action ya, dan juga present tense. Oke. Selanjutnya, the use technical terms. Tsunami itu kan laut ya. Ada waves juga. Selanjutnya ada tide juga. Ada apa lagi? Dan lain sebagainya, bisa dicek. And then kita ada action verbs, ada causes, menyebabkan, rise up, naik ya, rise up, kicks, happened. Jika kalian cek lagi nih masih banyak. Dan selanjutnya cause effect, consequently causing the water to filter out into many different directions. Ini adalah cause, consequently ini adalah dari effect conjunction ya, dia menunjukkan efek.
oleh sebabnya, consequently causing the water to filter out into many different directions. Ini juga tsunami happen because of, ada kata because of. Selanjutnya, people who live near the shoreline have to be careful because, ada kata because lagi. Ya, di sini menjelaskan cause effect. Oke, ingat analisis kaidah bahasa pada teks sesuai warna jenisnya ini ya. Miss Afti sudah kategorikan sesuai warnanya, kalian bisa lihat lagi dengan seksama. And again, and then, satu lagi, cause effect ini tidak melulu ada ininya ya, conjunctionnya ya. Jadi ketika kata itu kok memiliki makna sebab akibat, maka itu termasuk cause effect sentence. Next, we jump to the structure of explanation text. Oke, strukturnya apa sih? Yang pertama, dalam text explanation itu pasti ada introduction, and it is about general statement about the topic. Dan ini introduction, ini adalah pernyataan secara umum ya tentang mengenai topiknya, dan itu bisa mencakup definisi atau questions atau description, a brief description atau deskripsi secara singkat. Yang kedua, setelah ada introduction dalam teks, yang kedua ada explanation, series of explanatory statements. Ya, di sini ada serangkaian penjelasan, explanation atau penjelasan yang mana menjelaskan how something works, bagaimana sih suatu fenomena ini terjadi atau why something happens, mengapa fenomena ini bisa terjadi. Ya, bisa mencakup nih. Di sini Miss Sakti sudah tuliskan what is it used for, what each part does, how the parts work together, how to use it, ya. Gimana ya proses terjadinya nih dari awalnya sampai bagaimana proses itu terjadi, mengapa kok bisa terjadi, itu dijelaskan. Oke, secara urut, secara kronologi. Yang ketiga, itu ada conclusion atau summary or comment. Ya, biasanya si penulis ini bisa ya, this is optional I think. Summary, ada summary, ada comment, itu bisa berisikan si komentar si penulis, mungkin komentar si penulis berdasarkan kenyataan ya. Seperti apa sih Miss? Oke, kita lihat contohnya. How a tsunami happen? Paragraf pertama. We all know that tsunamis are a series of destructive waves and powerful. Kita dikasih penjelasan singkat nih ya tentang tsunami. Tsunami is the deadliest wave because the wave speed is incredibly fast. But do you know how a tsunami can happen? Ini ada brief description, ada juga a questions. And this is introduction. Ini awalnya ya, pengenalannya. Yang kedua, Miss, itu kan ada empat paragraf. It doesn't matter, mau ada 10 paragraf, mau ada 6 paragraf, tidak masalah. Padahal tadi ada 3, Miss, tidak masalah. Karena apa? Paragraf 2 sampai sebelum terakhir ini pasti menjelaskan explanation. Penjelasan mengenai apa? Ya tentang tsunami ini, proses tsunami. Kok bisa dulu tuh ada tsunami itu dari awalnya bagaimana? Kok tsunami ini bisa terjadi? Apa saja penyebabnya tsunami? Itu dijelaskan semuanya. Oke, nih di sini contohnya ini dari awal mula nama tsunami. Nah ini penyebabnya biasanya normally ya disebabkan oleh apa saja. Selanjutnya ini ada prosesnya ya, ada rise up level pushing the water high, gravity kicks dan sebagainya. Oke, ini sampai tsunami-nya sudah mendarat di daratan nih ya, shore, pantai, tapi pantai. The energy in the wave is compressed. As a result, the water push into the wave, resulting in a powerful tsunami. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. So, nah biasanya so itu conclusion atau summary atau kesimpulan. Jadi, ini conclusion. So, tsunami happen because of natural disasters such as earthquake or volcanic eruption. Jadi ini kesimpulan si penulis. Dari dijelaskan semuanya ini ternyata tsunami ini terjadi karena natural disaster, bencana alam. Dan seperti apa disebutkan meskipun ini disebutkan kembali meskipun di atas ini sudah disebutkan. And people who live near the shoreline have to be careful because they are threatened by tsunamis wherever there is an earthquake. Jadi ini
komen si penulis bahwa orang-orang yang tinggal di tepi pantai atau di pesisir itu wajib berhati-hati. Mengapa? Karena tsunami ini selalu menghantui atau mereka akan selalu terancam dengan adanya tsunami, ya, karena tsunami bisa terjadi kapan saja, whenever, wherever. Okay, that's all about social function, language feature, and the structure. Any questions about the topic? Did I explain to you fast? If you feel it, if you feel so, please replay the video, ya, ditarik mundur videonya, cek mana nih yang belum paham, diulangi lagi. If you still have any questions, dan jika masih ada pertanyaan, leave your comments or questions and don't forget to like. Okay, leave the comments, leave your questions in the comments. Then now what you need to do, jika untuk mengetes pemahaman kalian, here is what you need to do. Ini yang harus kalian lakukan. Membedakan. Kalian akan mengidentifikasi nih social function-nya, selanjutnya structure-nya seperti apa, dan language feature-nya. Setelah kalian paham, kalian akan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan kaidah kebahasaan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Soal pilihan ganda ini mengenai 3 hal tersebut, fungsi sosial, struktur teks, dan kaidah bahasa, ya. Jika kalian paham, maka kalian akan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi jika kalian masih menemukan kesulitan, mungkin ada pembedaran kata yang kurang, kalian bisa cek di kamus untuk membantu dalam pengerjaan. Setelah itu di sini ada tugas. Kalian please write an explanation text around 150 or 250 words about one natural phenomenon happened around you. Jadi tolong tuliskan satu fenomena alam yang terjadi di sekitar kamu, apapun itu, ya. Miss, aku mau menuliskan gimana Semarang itu kan banjir, misalnya mau menuliskan bagaimana Semarang banjir, kronologinya monggo dituliskan di explanation text-nya. Atau misalnya, Miss, aku mau menuliskan metamorfosis kupu-kupu ulat dari ulat menjadi kupu-kupu, boleh, apapun yang terjadi di lingkungan kalian, yang terjadi di sekitar kalian, you can write it, ya. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Jika lupa, bisa diulang lagi videonya. And thank you. Baiklah. Oke, kita akhiri video ini. Ya, akhiri video ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini mengenai explanation text. Explanation text yang pertama mengenai fenomena alam atau fungsi sosial, it is non-fiction, ya, berdasarkan kenyataan karena ini bukan non-fiksi. Menjelaskan, yang ketiga, fokus kepada bagaimana atau mengapa suatu fenomena terjadi. Oke, dan memiliki struktur teks sendiri, yaitu introduction, explanation, and conclusion, dan memiliki kaidah bahasa sendiri, yaitu present tense, the technical terms, cause effect, and also action verbs. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. If you still have any questions, please leave it in the comments, or you can WhatsApp me. And that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.